Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi atana ilman wa hikmatan bima tafarraqa al-haqq wal batil wa nashkuruhu ala dzalika. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi. Yang terhormat Bapak Imam Khatibul Al-Wari Masjid Al-Mu'min, Bapak dan Ibu-ibu jamaah salat Maghrib yang saya hormati, alhamdulillah pada malam ini tanggal 24 kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Ini maunah dari Allah yang perlu kita syukuri. Salawat beserta salam semoga tetapkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kepada kita untuk selalu belajar dan belajar. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Sekarang ini menerangkan kitab usia yang sudah kita bersiap sebentar lagi akan menghadapi bulan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tuangkan siap wa huwa wa sawmu masdarani ma'nauma luwatan al-imsak wa syar'an imsakun an-muftirin bi niyatin maksusin jami'an ahadin qabilin lisani min muslimin aqilin qahirin min haidin wa nifasin. Berangkat puasa ini menurut bahasa adalah nahan apa saja itu sudah dikatakan puasa. Tapi menurut syarak adalah mencegah sesuatu yang membatalkan kepada puasa dengan niat yang ditentukan di siang hari. Niatnya tadi bagi orang yang boleh berpuasa, yang wajib berpuasa. Siapa yang wajib berpuasa? Orang Islam mempunyai akal, suci dari haid dan nifas. Ini yang kewajiban puasa, jadi harus ada niat yang ditentukan. Itu yang dikatakan puasa menurut syarat. Mencegah dari sesuatu yang membatalkan. Apa sesuatu yang membatalkan? Insyaallah ini disebut belakangan. Wa syaraitu bisyam salasatu asya'a fi batin nusahi arba'atu asya'a al-islam wal dukhul wal qudratu ala sawmi wa hadha wasaqitu ala nusati thalathati fa'idu sawmu ala addati dzalika. Syarat wajibnya puasa itu ada tiga. Syarat wajibnya puasa itu ada tiga. Di dalam sebagian catatan bukan tiga tetapi 4. Apa syarat itu? Yang pertama harus Islam. Yang kedua harus balik. Yang ketiga harus mempunyai akal, artinya tidak gila, sehat. Yang keempat wal qudratu ala shaumiha, mampu untuk melakukan puasa. Wahada wasat kalau lebih salat terakhir itu saum ala adzalik, yang sebalikan dari itu yaitu tidak wajib. Wal qudratu ala saumi ini mampu untuk puasa. Ada juga orang itu bukan tidak mampu karena kerja, itu tidak ada alasan karena kerja seharian sehingga orang itu mengklaim dirinya itu tidak mampu. Itu salah. Yang dimaksud tidak mampu di sini sudah keluar dan tidak kuat niat untuk puasa itu, bukan karena ada perkara yang lain atau di perjalanan umpama di perjalanan, sehingga kalau perjalanan ini yang masafatil qasri itu sudah ada rukhsah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh membatalkan puasa. Wa faraidu shaumi, fardhunya puasa atau asya'an itu ada 4 perkara. Ahaduha an-niyah bil qalbi. Fardhunya puasa itu
itu ada empat perkara. Yang pertama adalah niat di dalam hati. Niat di dalam hati. Fa in kana shaumu fardhan ka Ramadan aw nadran fala budda min iqa'iyyah lailan. Kalau puasanya itu puasa fardhan seperti bulan puasa, bulan Ramadan atau puasa nadar, maka harus nginapkan niat di saat malam. Artinya harus niat di malam hari itu, niat sebelum fajar. Wa yajibu ta'inu fi shaumil fardhi ka Ramadan wa min shaumihi ayyakula syahsu nawaitu shawadin an adai fardhi syahr Ramadan bi salatin ta'ala. Dan wajib menentukan kalau puasa fardhu itu harus ditentukan apa puasa fardhu karena nadar atau puasa fardhu karena mengganti atau puasa fardhu karena di bulan puasa. Nah, maka itu harus ditentukan seperti niat nawaitu shaumawadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhihi sanati fardhatana. Ramadhani itu jangan dibaca fathah. Jangan dibaca fathah, tidak jadi masalah, cuma secara hukum yang berlaku salah. Ramadhani hadhihi sanati dimutukan kepada hadhihi sanati lillahi ta'ala. Atau kalau pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Indonesia niat puasa fardhu di bulan Ramadan ini sudah cukup. Tidak usah panjangnya, umpama tidak hafal. Ya umpama hafal nawaitu shauma ghadin an ada fi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya niat puasa besok dari menekani fardhunya bulan Ramadan ini tahun karena Allah Ta'ala. Itu yang paling sempurna. Dan niatnya itu dalam hati, tidak usah dilafazkan. Ya dilafazkan atau tidak jadi masalah, tapi dalam hati itu harus diniatin. Dalam hati itu harus diniatin, dan niatnya itu dimulai dari terbenamnya matahari sampai fajar, sampai fajar sidik gitu. Fajar itu ada dua, ada sodik, ada yang intip, ada yang bohong, ada yang kuak. Fajar itu ada yang benar itu adalah fajar sodik yang dikatakan sudah masuk waktu subuh. Wasani al-imsak wasani utawi yang nomor dua al-imsak anil ukli wa syurbi. Ukli wa syurbi, bukan akli wa syurbi. Kalau akli pekerjaan, tapi kalau ukli syurbi adalah makanan yang kita makan masuk ke dalam. Yang nomor dua adalah mencegah dari makanan yang masuk dalam perut dan minuman yang masuk dalam perut. Wa in qallal ma'kul wal mashrubu inda ta'ammudi. Walaupun makanan itu sedikit atau minuman itu sedikit kalau disengaja. Tapi kalau tidak disengaja itu kemurahan dari Allah. Fa in akala nasiyan aw jahilan lam yuftir in kana qariba bil Islam. Kalau lupa, tiba-tiba lagi makan, oh iya saya puasa berhenti sampai situ, yang di mulut kita letakkan. Atau jahilan bodoh tidak tahu bahwa makan itu membatalkan, tidak tahu karena orang itu hidup di seman pas baru masuk Islam. Aunasa abaidan anil ulama'i, atau orang itu hidup dari ulama, dari orang yang ngerti, dari para ustaz. Jadi ya ikut-ikutan saja bagaimana cara puasanya tidak tahu, bagaimana cara sholatnya tidak tahu. Tapi kalau sekarang ini tidak ada alasan. Media sosial udah kemana-mana masuk ke pelosok-pelosok. Wa illa aftor. Nah, kalau orang itu bukan bodoh karena tidak ada ulama, jauh dari ulama, itu berarti kalau sekarang kira-kira kayak itu kan itu tidak masuk, maka makannya itu membatalkan. Wala afdal. Wasalis wal jima'u amidan wa majmun nasiyan
fakal akli fakal ukli nasiat dan nomor 3 adalah jima yang disengaja. Adapun jima lupa maka diibaratkan makanan tadi yang masuk ke dalam perut. Warabi ta'amudul qaid falau walahul qaid thumma yubdiru sawmahu. Yang nomor 4 adalah sengaja muntah, bermaksud memuntahkan. Nah, itu membatalkan muntah karena disengaja. Seperti di urat-urat itu, kalau naik kendaraan tiba-tiba muntah karena pusing, mabuk di kendaraan, itu tidak masuk. Kecuali memang sengaja, saya biar batal, saya mau naik kendaraan ke Kepayang biar mabuk, nanti muntah, saya membatalkan. Itu salah, tidak bisa. Nah, kalau sengaja atau dicungkil di urat-urat itu, sehingga orang itu muntah, maka muntahnya tadi itu tidak membatalkan kepada puasa. Kalau memang ya puasa muntahnya tadi tidak disengaja, muntah sendiri sakit umpama sehingga muntah itu banyak muntahnya, walaupun muntahnya itu banyak dalam yubtil shaumahu, maka tidak membatalkan muntah yang banyak pada puasanya tadi itu. Walladhi yuftiru bisain ahaduha wa saniha ma wasala bisain asyratu asyalah. Sesuatu yang membatalkan kepada puasa dan 10 perkara. Salah satunya dan yang nomor 2, ma wasala abdan ilal jawfi al-munfati aw ghairil munfati kal usulih min ma'munatin ila ra'sihi wal muradu imsaku shaim an usuli ainin ila musamma jawfan. Yang membatalkan kepada puasa itu ada 10. Ada 10 perkara. Yang pertama dan kedua adalah masuknya sesuatu disengaja, yang masuk itu ke dalam, ke perut. Itu masuk ke perut, baik masuknya itu dari jalan yang tembus, dari mulut, dari hidung, dari dubur, dari kubur umpama, atau ghairil munfatih yang tidak tembus, yang tidak terbuka. Tidak tembus itu umpama luka, sehingga luka ini bisa masuk barang tapi ke perut, bukan kalau tidak ke perut tidak. Kalau usul lima unatil ra'si, atau masuk kepada tenggorokan, kepada kepala umpama. Nah, itu wal murad satu shaim an usuli ini ila sama jawfan. Yang dimaksud ini masuk ke dalam itu, dalam yang dalam perut, bukan dalam yang rongga umpama di sini dalam badan disuntik, itu tidak masuk. Karena itu tidak termasuk jauh. Yang jauh ini ya perut, itu yang dimaksud. Terus wasalisu al-huknatu fi ahadis sabilain wa hiya dawa'un yahkinu bihil maridu fi duburin awalihi al-mu'abru anha fil matni bis sabilain. Yang ketiga adalah berobat, memasukkan obat dari salah satunya jalan yang 2, dubur atau kubur. Orang yang sakit dimasukkan dari kubur umpama dari dubur atau kubur, itu tidak boleh karena dimasukkan ke lubang yang mana lubang itu tembus ke dalam, tidak bisa. Urrabi'u al-qayu amdan, yang nomor 4 yang membatalkan adalah muntah disengaja. Fa'ilam yata'ammad lam yaqtul sawmuhu. Kalau tidak sengaja maka tidak batal puasanya kama sabab. Wal khamisu, yang nomor 5 amdan fil fajri al-wad'u amdan fil fardi fala yuftiru shaimu bil jima'i nasiyan kama sabab. Yang nomor 5 adalah wate jima, berhubungan intim, berhubungan suami istri disengaja dalam fardi di siang hari lagi puasa.
Kalau tidak disengaja, ya lupa ini puasa pertama umpama kan tiduran suami istri sama-sama lupa, tak sulit kalau ini. Maka tidak batal. Yang nomor 6 adalah inzal wa yang nomor 6 adalah inzal itu keluar mani an mubasyaratin bila jima'in muharraman kana kayrati biyadihi awai muharramin kayratihi biyadi zawjatihi aw jadatihi. Yang nomor selanjutnya adalah keluar mani. Nomor 6 keluar mani dari mubasyarah, dari disentuh tanpa jima. Keluar mani disentuh ini tanpa jima, baik disentuhnya dengan tangannya sendiri, ini yang dikatakan haram. Disentuh dengan tangannya sendiri, sama tangannya sendiri, ini hukumnya haram. Lalu keluar mani maka hukumnya batal. Atau memakai tangan istri, ini tidak haram. Memakai tangan hamba saya, budak, itu tidak haram. Tetapi kalau keluar mani maka itu membatalkan karena keluar mani. Wa tarasa bi mubasyaratin an-nurujil mani bil ikhtilaf fala iftara bihi jasman. Kalau keluar mani sebab mimpi, di siang hari tidur mimpi, anak-anak muda biasanya fala iftara bihi jasman, maka tidak batal. Wasabil ilahil asrati al-haid, juga nifas, juga gila, wa junun, wa riddatu murtad. Famata tora asyayun min habi asnai suami abtalahu. Kalau gilanya atau haidnya atau nifasnya atau murtadnya itu datang di pertengahan puasa, dia maka dengan sendirinya itu batal. Artinya ya orang itu harus membatalkan, tidak sah puasanya. Wa yustahabu bisawmi salah satu asyara. Ini kurang semangat, jemaahnya kurang semangat. Ini cepat. Wa yustahabu bisawmi salah satu asyara yang disunahkan dalam puasa ada 3 perkara. Ahaduha ta'jilul fitri, mempercepat atau mendahulukan buka. Intahaqqaqa syamsi dan syakka la yu'addu fitra. Kalau sudah nyata tenggelam matahari atau sudah maghrib, kalau sekarang ini bukan ukuran tenggelam, sudah ada waktu itu, sudah ada waktu maghrib. Tapi kadang-kadang ini tiap masjid kadang-kadang sama, tidak sama jam-jam yang itu bagus. Artinya kalau untuk maghrib itu bagus, tapi kalau untuk subuh itu bahaya untuk bulan puasa. Karena ini mundur mungkin sekitar 2 sampai 3 menit gitu. Mundur untuk ijtihad. Tapi kalau untuk sahur itu bahaya kalau dimundurkan. Sebab apa? Nanti orang tunggu belum ada. Padahal itu sudah subuh karena waktunya digeser sekitar 3 menit umpama. Itu bahaya. Jadi setel kalau subuh lebih awal gitu, agar orang bisa agak hati-hati. Karena kalau dulu imsak itu, kalau semangat itu dulu itu imsak itu udah berhenti orang itu. Tapi kalau sekarang enggak, masih banyak perdebatan karena ilmu sudah dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau ragu ini sudah maghrib atau belum ya, maka jangan berbuka, jangan terburu-buru berbuka. Wa sanu ayyuftira ala tamrin illa fama'in. Maka disunahkan kalau berbuka itu diawali dengan tamar, dengan kurma. Kalau tidak ada kurma maka dengan air. Wasani ta'khirus sahur, yang nomor 2 mengakhirkan sahur. Malam itu bisa pada akhir. Ini yang nomor 2 adalah sunnah mengakhirkan sahur selama tidak ada keraguan. Nah ini keraguan ini apa sudah subuh apa enggak, tinggalkan kalau sudah kayak gitu. Wa yasulu sahur bidalilil ukli wasyurbi.
termasuk sahur dengan sedikit makan dan sedikit minum, itu sudah berhasil kesunatan tadi. Ya umpama tidak sahur nggak jadi masalah, yang penting niat di malam harinya. Untuk menghindari niat ini, kadang-kadang kan kita tidak tahu besok niat apa enggak, lusa niat apa enggak, kadang-kadang kelupaan. Itu disunahkan, bukan disunahkan, diharuskan oleh Imam Abu Hanifah, namanya pindah madhab, intiqal madhab. Kalau Imam Abu Hanifah di awal saya mau puasa 1 bulan, jadi andaikan ada malam-malam yang lupa diniatin, maka cukup dengan malam yang pertama itu. Tapi ini menurut Imam Abu Hanifah, kalau satu tidak tiap malam itu. Wasalisu tarkul hajri, yang ketiga meninggalkan keburuan al-fasih minal kalam, dari berbicara al-fahis yang buruk, al-puasa hindari bahasa yang tidak baik. Sekarang bukan bahasa, bukan lisan, tetapi tangan kita menghindari dengan ketikan WA atau FB atau apa itu kan, hindari dengan hindari yang provokator atau memfitnah atau jelek-jelekan orang, itu hindari saja. Terus fayasumus shaimu lisanahu anil kadhibi wa ghaibati wa nahwi dzalika kasyatmi wa in syatama ma'adun falyakul maratan aw thalathan la shay'in imma bisan kama qala an-Nawawi fil adkari aw qalbihi kama naqalahu Rabi'u anil a'immati wa qasara alaihi. Jadi ini kita fayasumus shaim, orang yang puasa itu harus menjaga lisannya dari bahasa bohong, dari ghibah. Ghibah ini ngerasanya orang seperti mencarut. Kalau ada orang mencarut, orang mengucain, maka jawab dengan ini shaim, saya puasa. Tidak usah dilawan, tidak usah dibalas. Tapi kadang-kadang tidak terima. Hati kita tidak terima gitu. Jawab ini shaim. Menurut ini Imam Nawawi dalam kitab Al-Adkar, atau biqalbihi, atau dah enggak usah dijawab dengan lisan, hati aja ini shaim menurut Imam Rafi'i. Wa yahrumu, dan haram siyamu khamsati ayamin. Ini tinggal 4 menit ya. Tinggal 4 menit. Barangkali ada yang mau tanya sebelum juga yang belum dijawab, silakan. Ini doa, doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa berbuka ini kan ada doa sehari-hari, itu bisa dipakai juga enggak? Sudah itu cara berdoa, ini variasi kan. Ada sudah berdoa, minum dulu seteguk baru berdoa. Ada yang variasi gini kan. Ada yang berdoa. Nah, kalau doa ini doa yang sehari-hari kita makan itu biasanya Allahumma barik lana itu kan di doa waktu mau makan. Kemudian doa puasa ini ada berbuka puasa, ada lagi doanya. Iya. Lupa kalau berbuka puasa ini kalau sudah berbuka ingat. Nah, maksud saya doa ini kita pakai, yang sehari kita pakai, variasinya kita buka juga, misalnya berdoa sebelum berbuka itu dan kita pakai doa hari-hari, kemudian minum seteguk baru dibaca doa berbuka. Boleh begitu atau cukup ada betul-betul apa doa berbuka aja? Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih. Jadi kita kalau puasa itu kan ya bukan puasa saja, nak makan sesuatu itu kita disunahkan untuk berdoa agar makanan kita itu barokah. Allahumma
istighfar, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu kalau doa kita mau makan. Nah itu dipakai untuk puasa, dia bagus-bagus saja gitu kan. Kalau bulan puasa kita pakai Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa bika aftartu wa la rizqika aftartu. Ada apa dulu? Nanti bulan puasa itu ini kan jarang ini kan. Tapi nanti kalau sudah puasa insyaallah itu dipakai. Itu apa namanya? Sebelum kita makan baca bismillahirrahmanirrahim baru kita berdoa agar apa doa itu Allahumma barik gimana? Allahumma barik lana fima razaqtana. Ini sebelum kita makan itu kita doakan agar itu barokah kira-kira gitu. Kalau sudah dimakan ya udahlah habis gitu kan. Itu barokah. Arti daripada barokah tadi itu walaupun sedikit itu mencukupi kepada kebutuhan kita. Juga doa itu juga menghindari kita itu biar tidak ada orang yang numpang, kasarnya jin lewat numpang makan kira-kira gitu. Maka baca bismillahirrahmanirrahim atau baca doa-doa itu agar makanan kita itu betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Kemudian doa yang ini tadi laka sumtu disambungkan aja maksudnya. Iya, disambungkan saja. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu. Nah itu dirahmatika ya arhamar rahimin. Nah itu disambungkan, jadi baru kita makan biar jadi barokah itu. Tapi jangan kelamaan, nanti doa kan ditambah surat kemudian nanti ada kelamaan. Lihat tenang saya itu. Menghadiri buka bersama itu doanya panjang juga, ujung-ujungnya ya Allahumma laka sumtu itu. Wah sudah ada berdoa panjang itu di salah satu rumah petinggi pejabat itu. Wah panjang sekali doa. Ustaz siapa ya? Lupa. Dan nyangkut ini juga Ustaz, satu lagi ini nyangkut perjalanan, nyangkut waktu. Kita mau berangkat ya. Jadi misalnya kita mau berangkat, saya mau berangkat ke Indonesia Tengah. Ke umroh itu. Ya kan ada waktu beda. Kapan jadi, berangkat? Misalnya. Nanti datang saya. Misalnya gitu. Kan ini ada selisih waktu setengah jam. 1 jam ya. Iya. 1 jam. Bukan. 4 jam Bukan Pak, ini maksud saya Indonesia Tengah. Oh Indonesia Tengah. Daerah Bali itu maksudnya masuk tengah kan? 1 jam. 1 jam kan 1 jam. selisihnya. Perjalanan juga berapa jam, cuman kan dalam masa waktu. Saya berangkat dari Bengkulu kan sampai ke sana. Iya. Waktu ke sana itu sampai saya berbuka kan. Nah niat saya waktu makan sahur itu apa saya sudah niatkan untuk berbuka di sana? Iya. Nah itu, ini kan nyangkut waktu. Kaitannya dengan niat tadi. Untung setengah jam itu Ustaz. Iya. Iya kan? Iya. Ya. Iya. Terima kasih. Jadi kalau kita itu pergi ke arah timur itu kita untung. Iya untung. Tapi kalau kita pergi ke arah Mekah itu rugi. Rugi 4 jam itu. Sudah jam 2 berangkat, kayak kemarin ada umroh jemaah saya itu. Berangkat saya antar sampai Jakarta kemarin, saya tidak ikut ke Mekah karena yang berangkat cuma 16. Kalau nak berangkatkan saya rugi berusaha. Yang dari Bengkulu ini cuma 14. Jemaah saya sendiri itu cuma 8. Digabung semuanya itu cuma 16. Itu berangkat terbang dari sini jam 1:30 malam. Siap. Itu di jadwalnya itu sampai jam 10.40. Jam 10.40. Hampir jam 11 berarti. Malam. Tapi saya tanya telepon tadi, terus baru nyampe itu saya telepon itu di sana baru jam 6. Belum maghrib. Iya, belum maghrib. Nah itu kerugian itu. Kerugian 4 jam.
Tapi kalau dari arah Mekah puasa sampai sini, itu menghemat 4 jam. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa kayak itu. Malah bagus kayak itu. Jadi arahkan ke sini. Jadi puasa dari Mekah balik ke Indonesia. Jadi kita dapat keuntungan 4 jam. Niatnya tadi? Niatnya sama kayak itu. Saya puasa. Iya. Hari ini. Gitu. Iya. Ya, umpama berangkat dari sini kan, saya mau puasa hari ini, kayak itu. Tiba-tiba berangkat jam 2. Sampai sana ternyata belum maghrib. Ya itu nunggu buka, jangan nunggu jam kita malam gitu. Jadi nyampe ke tempat itu kita bukan dapat keuntungan, rugi 4 jam. Gitu. Tapi kalau Indonesia Timur sini ke Papua, untung 2 jam. Ya. Kita untung 2 jam. Nyampe di sana, itu kan. Sama ini ada ceritanya dulu saya pernah di Bangkalan. Jadi saya pernah di Bangkalan itu yang termasuk min auliyaillah, orang yang wali. Gitu kan. Jadi saya pernah itu beserta Ki Hasyim kalau nggak salah sama pendiri NU. Kalau nggak salah. Jadi beliau itu main-main di pantai sehingga maghrib itu hampir. Jadi maghrib itu hampir. Beliau dua-duanya belum sholat asar. Andaikan sholat asar tidak cukup. Jadi kata Syekhona udah pegang kanan, tidur pejam mata, langsung ada di Mekah. Di Mekah belum asar. Habis sholat dari sana pejam, sudah di sini lagi. Wali. Dia orang wali. Syekhona wali Bangkalan ya, gurunya pendiri. Nah ini berkembangnya begini, Ustaz. Kaitan dengan itu sebetulnya kita memang agak jauh berpikirnya, tapi jadi ilmu juga. Kami kan di kutub utara. Utara itu, nah gimana batasi jam? Kalau di kutub utara itu membatasi itu ngikut ke daerah terdekat yang bisa mataharinya terbit atau tenggelam kayak itu kan, atau apa tenggelam ya, mataharinya itu sudah tenggelam. Nggak terlihat. Ya karena di sana itu termasuk di daerah mana itu ya, setengah tahun ada matahari, setengah tahun tidak ada matahari, maka dia itu harus mengukur kepada daerah terdekat yang matahari tenggelam, terbit dan tenggelam. Bukan mengukur dari misalnya. Wah kalau itu payah nanti setengah tahun udah buka-buka. Bukan, maksud saya kalau kita orang Indonesia misalnya bawa jam dari sini sampai ke sana kita ukur aja jam Indonesia. Enggak, itu diukur enggak bisa ya. Enggak bisa. Itu diukur ada seperti ini sudah keterangan di awal itu di keterangan di bab sholat. Jadi itu diukur ke daerah yang matahari ya, daerah yang dekat dengan daerah itu yang mataharinya terbit dan terbenam tadi. Kayak itu. Ya kan di kutub utara itu yang keuntungan besar bagi daerah yang normal tapi siangnya itu cuma 5 jam. Ya. Ada juga, itu keuntungan. Jadi puasanya cuma 5 jam. Musibahnya lagi ada yang kalau di kita ini kan sekitar 14 jam. Ya. Nah, ada yang musibahnya lagi sampai 15 jam, 16 jam. Mungkin di Amerika itu kan. Di Amerika itu 16 jam atau 18 jam. Nah, itu kerugian. Kerugian waktu. Nunggu kalau itu. Tapi kalau yang tidak terbenam sama sekali atau memang tidak muncul sama sekali, yaitu kan setengah tahun muncul, setengah tahun tidak itu, maka itu mengikuti ke daerah terdekat yang yang ada tenggelam atau muncul matahari. Ada lagi? Nah, karena waktunya sudah masuk isya, mari kita tutup. Kita sambung di lain kesempatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la tadrina tadrina wa farta wa la hamman illa farta wa la dina illa hajatan qadata ya arhamar rahimin. Allahumma sidna wa la tadna wa qinatina min kulli ilmin nafi'. Wa man sari'a wa rizqan wa si'a ala tayyibin wa la
رب اغفر لنا